A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Adi Hidayat lagi. Sebelumnya, kalau perkara hukum musik, ini masih ada beberapa orang yang ringan di dalam menanggapinya. Yang jadi permasalahan ini meruncing adalah ketika UWAH memberikan statement kalau asy'ara itu adalah surat pemusik. Kalau pemusik itu teman-teman seperti orang yang pegang kecrek-kecrek, drum, gendang, gitar, piano, dan lain sebagainya. Itu pemusik namanya. Musisi adalah yang bisa mengarang aransemen lagu dan lain sebagainya. Kalau penyair, dia tidak butuh alat musik. Menurut beberapa pendapat para ustadz yang beranggapan kalau musik itu adalah haram. Di sini yang saya sayangkan juga dari Ustadz Adi Hidayat adalah di mana beliau ini dari sekian panjang klarifikasi beliau atau pandangan beliau mengenai hukum musik atau asy'ara atau pemusik itu, awal dia mengucapkan kita tidak boleh merendahkan orang lain, menghinakan derajat orang lain, dan kita tidak boleh menginjak orang lain untuk meninggi. Tetapi di video yang sama beliau malah membantah statementnya sendiri dengan cara apa? Dengan cara membawa skripsi segala, skripsi yang bersangkutan. Aduh, pokoknya saya nonton itu agak miris ya teman-teman, agak miris. Dan di sini bukan saya ingin mengkritik Ustadz Adi Hidayat, tetapi beberapa ustadz yang juga menyayangkan sifat dari beliau itu. Saya jadi teringat kepada kebanyakan muhibbin wali-wali khurafat teman-teman. Ya, wali-wali khurafat, muhibbin wali-wali khurafat yang banyak membantah saya. Yang mereka katakan itu apa? Harry Pras siapa sih? Hanya pesilat, hanya orang awam, hanya orang biasa, sok-sokan ngeritik wali. Bacaan Al-Qur'annya belepotan. Katanya begitu teman-teman. Jadi kita tuh gak boleh ngeritik wali khurafat teman-teman. Biarkan mereka berdongeng, biarkan mereka bercerita, kita itu diem saja gitu, tutup mulut. Kalau Ustadz Adi boleh memuji orang-orang khurafat. Allahu Akbar, ya Allah. Coba kita langsung ke video saja biar gak semakin ngalur ngidul di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman subhanahu wa ta'ala, kemarin Ana mendengarkan isi kajian yang lagi viral tentang musik ya, 1 jam 40 menit lah ya. Ana berusaha husnudzon dari awal kepada beliau yang mengisi kajiannya ya, dan beliau di awal itu mengatakan kepada murid-muridnya atau yang hadir, jangan suka merendahkan orang ya, jangan suka menghina orang, mencela orang. Betul. Ya, masukan yang baik. Memang seorang muslim harus seperti itu. Dan dia mengingatkan nanti ada hari pertanggungjawaban, yang suka rendah-rendahin orang dan nuduh orang dan lain-lain, akan ya ada hisabnya lah, kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan. Terus berjalan, Ana dengarkan terus ya, meskipun agak bingung, rancu ya, bertabrakan antara ini dan itu, ya sudahlah, Ana dengerin lah. Ya mungkin Ana kurang cerdas, tidak secerdas beliau ya, dan tidak secerdas murid-muridnya mungkin. Lanjut terus sampai di satu titik Ana bingung. Dia ngomong di awal, tapi dia bantah langsung di waktu yang sama, di kajian yang sama, dia bantah sendiri omongan dia. Iya. Dia merendahkan Ustadz Muflih. Ya, anak sekolah teknik. Tidak sama-sama dia, yang mungkin sekolah agama. Dalam tanda kurung mungkin tidak dia sebutkan, yang lebih pintar maksudnya, yang lebih ngerti. Subhanallah. Ya, dia bilang tadi jangan rendahin orang. Sekarang dia sedang merendahkan Ustadz Muflih. Ya. Ya. Sampai dia bawa skripsinya Ustadz Muflih. Allah. Fotokopian skripsinya S1-nya Ustadz Muflih. Dikasih lihat di halayak ramai. Ini apa namanya ini? Kalau bukan ngece dan merendahkan. Subhanallah. Ya, anak shock ya. Kok sampai niat betul ya mau rendahin orang. Dan cukup itu. Dia bawa-bawa bapaknya Ustadz Muflih juga. Ya Allah. Teringat zaman anak SD dulu ya, kalau saling ngece-ngece antara teman itu bawa bapak, sama seperti beliau. Beliau bawa juga bapaknya Ustaz Muflih Sapitra hafizahullah ya, beliau seakan-akan merendahkan itu ya. Tadi di awal dia bilang jangan suka merendahkan orang. Silahkan bisa didengar kajiannya, tapi di tengah kajian dia bantah sendiri, dia langgar sendiri ucapannya. Semakin membuat anak bingung. Padahal sangat jelas ya, Ustadz Muflih itu bukan hanya sekolah teknik di Saudi. Ustadz Muflih itu selain sekolah di sana, dia mulazamah, belajar agama dari seorang ulama besar yang dikenal namanya ya, dari Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syidri hafizahullah. Nah, jadi mungkin beliau tidak tahu, jadi beliau rendahkan
Ustadz Muflih untuk apa? Untuk meninggikan dirinya sendiri. Karena kata para ulama, salah satu cara meninggikan diri sendiri itu tidak perlu dia sanjung-sanjung dirinya, cukup dia rendahkan orang yang lain, ya itu bermaksud untuk meninggikan dirinya sendiri. Yang lebih membuat ana bingung lagi, orang yang katanya cerdas seperti beliau tidak bisa memberi pemahaman kepada murid-muridnya mana yang namanya bantahan, mana yang namanya meluruskan kesalahan, dan mana yang namanya mencela dan merendahkan orang. Mungkin ya muridnya tidak paham karena apa? Ya karena ustadznya itu tadi, ustadznya melarang merendahkan orang, tapi ustadznya sendiri yang merendahkan orang. Itu yang ana dapat dari mendengar kajian beliau itu. Ya ada pun yang lain-lain sangat rancu ya, begini ke sana ke barat ke timur, membuat ana akhirnya ya tidak ngerti. Ya mungkin karena ana tidak secerdas beliau dan juga tidak secerdas murid-muridnya mungkin ya. Wallahu taala alam. Ya, ini yang bisa ana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah tanggapan dari Ustadz Mufti Tholib ya teman-teman, yang dimana beliau ini juga sangat luar biasa dalam mengamati sesuatu. Dan di sini beliau memberikan tanggapan yang cukup tajam, menyikapi beberapa kerancuan yang disampaikan oleh Ustadz Adi. Kalau saya tidak mau membahas itu, ya, saya bukan ranahnya untuk membahas fikih, tapi saya lebih memilih untuk berpihak mana nih yang perlu kita ambil begitu ya. Kalau berbicara tentang hafalan, Ustadz Adi Hidayat top, hafalannya top teman-teman. Tetapi ya begitu, seperti yang beliau sampaikan, ada beberapa poin yang mungkin perlu kita kaji ulang dari beliau itu. Terlebih lagi beliau itu memuji orang-orang sufi. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Itu poin utama yang membuat saya sedikit meninggalkan kajian-kajian beliau. Karena beliau malah memuji-muji orang sufi. Yang jelas-jelas kebanyakan dari mereka bercerita khurafat dan takhayul. Doktrin, dawir, pengguluan. Bahkan yang paling parah itu mereka beribadah di kuburan. Zikiran di kuburan. Ya banyak angguk-angguk di kuburan. Gedombrengan, musikan di kuburan. Berkedok salawat. Salawat disampaikan kepada Nabi tapi melakukannya di kuburan. Terus yang ketiga, sujud. Ada orang-orang yang sujud, yang jelas-jelas sujud di kuburan tersebut. Bukan ke Ka'bah, bukan berkiblat ke Ka'bah, tapi ke kuburan. Ini kuburannya, dia sujud di sini, sujud di sini, sujud di sini, sujud di sini. Sujudnya menghadap Ka'bah. Ada videonya. Nauzubillah min dzalik. Terus di sini ada juga seorang ustadz dari negeri seberang teman-teman, dari Malaysia, yang juga angkat bicara mengenai hal ini. Ketika kita bersalah dan mengaku kesalahan, itu bukanlah suatu aib tapi suatu kemuliaan. Namun akhir-akhir ini ada satu spesies tuan guru yang ketika bersalah dia backup kesalahannya dan menjatuhkan muruah orang lain dengan alasan yang memberi nasihat kepadanya adalah orang di bidang teknik industri. Kenapa itu yang dilihat? Berapa ramai orang yang di bidang agama menasihati dia juga tapi dia tak terima. Iya. Seperti seseorang berada di atas kapal terbang. Orang ketika ia berada di atas dia melihat orang kecil, ketahuilah bahawa orang di bawah juga melihat dia kecil. Ketika dia memperlekehkan orang lain, maka akan ramai orang yang juga akan memperlekehkan keilmuan dia. Ketahuilah, orang itu, tuan guru itu bukanlah di bidang Al-Quran dan Hadis. Dia hanya pencinta Al-Quran dan Hadis saja. Dia hanya di bidang sastra Arab. Walaupun dia bilang sastra Arab, tapi bukan bermakna dia bersuka hati bercakap tentang Al-Quran, yang mana itu bukan di bidang dia. Orang awam mungkin menyangka bahawa apa yang disampaikannya selalu betul, muka surat sekian, nama sekian, tapi selepas kita cek, kita yang di bidang agama mencek pun tak dijumpai seperti apa yang disampaikan. Namun orang awam dia ingatkan itu cepat takjub dan dikatakan itu adalah suatu perkara yang betul. Perkara ini pernah dibuat oleh orang Yahudi terdahulu di dalam surah Ali Imran, disebutkan wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Segelintir ahlul kitab, mereka reka isi Taurat, lalu orang awam mengatakan itu adalah daripada kitab, padahal itu bukanlah sebuah kitab. Oleh sebab itu orang awam kena cek dulu, jangan jadi Oke. Jadi di sini teman-teman ada beberapa poin yang disayangkan memang dari Ustadz Adi. Tetapi kebanyakan dari pengikut Ustadz Adi malah mengagumi beliau. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Silahkan kalian menilai sendiri. Silahkan kalian beranggapan dengan nalar kalian sendiri. Tapi dengan nurani juga. Begitu.